Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Fun Day Televisi UI. Nah, kali ini Reka akan mengajak Sobat TVUI semua untuk melihat keindahan panorama di kampung halaman saya, Klaten, Jawa Tengah. Kira-kira ada apa aja ya di kampung halaman saya ini? Kampung halaman saya ini disebut sebagai Kota Seribu Umbul. Kira-kira umbul itu apa sih? Yuk ikuti terus perjalanan Reka di Fun Day. Jalan-jalan di kota Klaten, Jawa Tengah tidak lengkap rasanya kalau belum mengunjungi salah satu umbul atau mata air di kota ini. Saking banyaknya umbul, tak heran jika akhirnya Klaten mendapat julukan Kota Seribu Umbul. Sebagai putri daerah Klaten, saya kayaknya wajib nih memperkenalkan potensi wisata daerah saya ke Sobat TVUI. Dan tujuan saya hari ini adalah ke umbul yang bisa dibilang paling besar dan paling dikenal orang karena panorama bawah airnya yang instagramable banget. Apalagi kalau bukan Umbul Ponggo. Umbul ini berada di Jalan Delanggu Polanharjo, Desa Ponggo, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Dari Jakarta atau Depok, perjalanan ke tempat ini sekarang cukup cepat loh, hanya sekitar 7 jam saja jika melewati jalan tol. Nggak jauh kan? Umbul Ponggo bisa dibilang merupakan wahana air pertama di Indonesia yang memberikan sensasi snorkeling dan diving. Bukan di laut, tetapi di kolam mata air alami yang dingin dan menyegarkan. Untuk masuk ke dalam Umbul Ponggo, Sobat TVUI hanya perlu merogoh kocek Rp15.000 saja di akhir pekan dan hanya Rp10.000 di hari Senin hingga Jumat. Sebelum masuk, pengunjung wajib membaca panduan penerapan protokol kesehatan yang diberikan. Mencuci tangan, menggunakan masker saat tidak berenang, dan mengukur suhu tubuh menjadi hal yang wajib diterapkan. Selain itu, pengunjung juga diwajibkan mengisi formulir kesehatan demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Terus terang kita dengan adanya pandemi ini sektor pariwisata memang sangat terpukul sekali karena kita tutup tanggal 19 Maret 2020 kita tutup karena ada instruksi dari pemerintah daerah, kemudian ke kecamatan dan sampai ke desa bahwa untuk wisata tutup. Nah, setelah tadi saya ganti baju dan mandi, saya akan menyebur. Penasaran kan ada apa aja sih di dalam? Yuk ikutin mereka. Setelah selesai mengisi data kesehatan, kita bisa mulai berkeliling area Umbul Ponggo. Tempat pertama yang terlihat adalah penyewaan alat-alat bantu renang mulai dari pelampung, kaki kata untuk snorkeling hingga perlengkapan diving. Semua tersedia dan bisa disewa mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp250.000. Nggak mau sewa alat? Nggak masalah, selama kita bisa berenang langsung aja turun ke air dan berfoto di bawah air. Tapi kalau fotonya mau pakai properti ini kayak gini, ya mau nggak mau keluarin kocek antara Rp20.000 hingga Rp50.000 ya. Oh iya, kalau nggak punya kamera underwater bagaimana? Nggak usah khawatir, di sini ada jasa foto bawah air kok. Dengan Rp60.000, Sobat TVUI bisa berfoto bersama 4 orang teman. Dalam waktu 30 menit, tinggal bergaya, jadi deh foto yang diinginkan. Seru banget kan? Nah, sekarang saatnya saya turun ke kolam. Sebelum turun, saya tadi mandi dengan air yang mengandung disinfektan loh sobat. Soalnya ini juga merupakan bagian dari protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi karena saya nggak bisa renang, saya cukup main air di pinggir-pinggir aja teman-teman. Kalau di tengah tuh kedalamannya sekitaran 3 meter dan airnya itu dingin banget. Pikir-pikir nih, udah jauh-jauh ke Umbul Ponggo,
Masa nggak foto di bawah air? Padahal itu kan daya tariknya. Tapi saya nggak bisa berenang. Gimana ya? Nah, sobat underwater worker ini merupakan solusi bagi sobat TVUI yang tidak bisa berenang kayak saya nih. Jadi walaupun sobat TVUI nggak bisa berenang, tetap bisa loh menikmati suasana di dalam kolam, di dalam umbul ini maksudnya gitu. Sebelum turun, saya mendapat pengarahan dari seorang pemandu. Saya diajarkan kode-kode yang harus digunakan saat berada di bawah air nanti. Setiap saat nanti ada kode tanda seperti ini dari pemandu atau tabletnya, dari tanya kode Kak Rika bagaimana. Oke, baik-baik saja, tidak ada masalah sama. Jawab oke seperti ini, beri kode oke seperti ini, oke. Kemudian kalau merasa tidak oke ataupun ada masalah, nanti kodenya seperti ini. Lalu masalahnya di mana? Silakan ditunjuk pakai jari atau tangan nanti biar Dev Guide segera tahu dan bisa memberi bantuan atau pertolongan. Ambil contoh, mungkin ada masalah kaki kram, pada dulu artinya yang kram, ada masalah tangan di tangan. Pokoknya masalahnya dimanapun silahkan ditunjuk. Jika helm nanti sudah terpasang, sudah on, sudah ready, ada kode tanda seperti ini. Silahkan nanti Kak Reka turun pelan-pelan lewat anak tangga, step by step, tangga per tangga. Jangan terjun, lewat tangga saja sampai di dasar. Di bawah sudah menapak di dasar, berdiri tegak dulu, diam dulu, atur nafasnya serileks mungkin. Lalu ada istilah seperti ini, ambil nafas, buang, tarik, buang. Gunanya untuk adaptasi, ya rileks, nanti baru kita jalan. Sampai di bawah hilang semua ketegangan saya, berganti dengan rasa senang karena bisa menikmati pemandangan yang berbeda. Biarpun ikan-ikan yang menemani saya hanya ikan air tawar, tapi saya tetap merasa seperti di bawah laut nih. Pemanasan dulu lah sebelum nanti jalan di bawah lautnya Bali. Amin. Sejak pandemi menyebar di Indonesia, Umbul Ponggok ditutup sejak 19 Maret dan beroperasi kembali pada 27 Oktober 2020. Namun, sejak kasus COVID-19 makin meningkat, Umbul Ponggok kembali ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Umbul Ponggok dibuka untuk umum sejak tahun 2009 dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Tirta Mandiri. Sebelum pandemi, jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 orang setiap akhir pekan. Tak hanya dari Klaten saja, tapi juga dari daerah lain. Seru, rame, apalagi ada yang menyelam pakai itu toh, motor juga. Cuman dasarnya emang nggak bisa renang, jadi agak takut gitu. Oh gitu. Makanya pakai pelampung ya Mas? Ya, dari tadi belum berani ke situ Mbak. Oh. Tak terasa puas sudah saya bermain di Taman Wisata Umbul Ponggok ini. Semoga informasi wisata hari ini bisa menambah daftar tempat yang ingin Sobat TVUI kunjungi ya. Kalau Sobat TVUI mampir ke Klaten, Jawa Tengah, belum afdol rasanya